Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Setiawan dari Universitas Terbuka Serang. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan tugas 3 mata kuliah basis data. Ya, langsung saja kita buka aplikasi exam. Kemudian di sini saya sudah start aplikasinya, Apache dan MySQL. Kali ini saya akan mempraktekkan nomor 1 ya, praktikum transaksi. Dan ini panduan praktikumnya. Yang pertama adalah commit. Langsung saja dipraktikkan. Buka localhost php myadmin. Pilih database-nya, di sini saya buat klinik. Kemudian ke routines. Create new routine. Beri nama transaksi 1. Ini untuk commit ya tadi. Di sini sudah saya siapkan sintaknya. Untuk transaksi 1 ini saya coba untuk belum menambahkan perintah commit. Di sini ada perintah insert into. Artinya menambahkan data ke dalam tabel pasien. Kemudian di execute, ya muncul data dengan ID pasien 6, nama pasien Tito. Namun di dalam tabel pasien ini tidak akan muncul karena tidak ada perintah commit di transaksi 1 tadi. Sekarang coba diedit, ditambahkan commit di belakang. Kemudian go, kemudian execute. Ya, ID pasien 6 sudah bertambah. Lalu coba cek di tabel pasien juga bertambah karena ada perintah commit tadi. Selanjutnya nomor 2 yaitu rollback. Berikut adalah definisi rollback yang ada di panduan. Pilih database-nya, ke menu rutin lagi, create new routine, beri nama rutinnya transaksi 2, parameternya dihapus, kemudian masukkan sintaknya. Ini sudah saya siapkan. Di sini ada perintah update dengan ID pasien 4, dimodifikasi nama pasien menjadi Dodoy, tapi di bawahnya ada perintah rollback. Maka perintah rollback ini akan menggugurkan perintah update yang di atas ini. Langsung saja dicoba, go, kemudian execute. ID 4 tadi tidak berubah menjadi Dodoy karena ada rollback. Selanjutnya dicoba untuk membuat modifikasi rollback lagi dengan nama transaksi 3, parameternya dihapus,
Masukkan sintaknya. Di sini perintah insert into artinya menambahkan data ke dalam tabel pasien dengan data berikut dengan ID-nya 5, namanya no. Tapi di bawahnya ada perintah rollback. Artinya akan menggugurkan perintah insert into dengan ID 5 di atas. Maka akan menjalankan update dengan ID pasien 4 berubah nama menjadi Dodoy. Selanjutnya di execute. Nah, ID pasien 4 tadi berhasil diupdate menjadi Dodoy. Tapi insert ID pasien 5 tadi batal karena ada rollback. Selanjutnya cek juga di dalam tabel pasien. Ya, nama pasien berubah menjadi Dodoy karena diakhiri dengan commit tadi. Kemudian selanjutnya nomor 3 yaitu checkpoint. Berikut adalah definisinya. Langsung saja dipraktekkan. Pilih database-nya klinik, kemudian ke rutin, new rutin, beri nama transaksi 4, parametersnya dihapus, masukkan sintaknya. Coba kita perbesar dulu. Ya, di sini ada perintah insert into sebanyak 3 data, memasukkan 3 data ke dalam tabel pasien, yaitu dengan ID pasien 7, 8, dan 9. Di ID pasien 7 ada save point, poin 1. Kemudian yang kedua dengan ID 8 ini ada rollback di bawahnya dan mengembalikan ke save point, poin 1. Kemudian yang ketiga 9. Maka ketika ini kita jalankan, yang akan bertambah adalah ID pasien dengan 7 dan 9. Karena 8 ini ada rollbacknya, kembali ke save point 1. Coba langsung dijalankan. Kemudian execute transaksi 4. Ya, maka akan muncul ID pasien 7 dan 9. ID 8 dibatalkan karena ada perintah rollback di bawahnya. Di dalam tabel pasien juga sama. Kemudian yang keempat, trigger. Berikut adalah definisinya. Di sini kita akan membuat tabel tambahan sebanyak 2 tabel, yaitu tabel obat dan transaksi obat. Langsung saja dipraktikkan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sintaknya untuk membuat tabel di dalam database klinik. Ke menu SQL, sintaknya dimasukkan. Ini membuat langsung 2 tabel obat dan transaksi obat. Kemudian go. Ya, berhasil terbuat ya. Selanjutnya kita buat relasinya untuk tabel yang baru kita buat tadi. Ke menu more, designer, kita ikuti petunjuk dari buku panduan saja ya. Di save agar tata letak dari relasi tabel ini tidak berubah lagi ketika ditutup. Kemudian dibuat relasi ya dari ID pasien primary key di tabel pasien ke
foreign key transaksi obat. Ini gagal ya. Sekarang mungkin kita coba cek lagi di tabel obat dan transaksi obat nanti strukturnya. Tadi belum ditambahkan foreign key atau indeks, maka kita tambahkan di kode obat dan ID obat. Kemudian di tabel transaksi obat tambahkan juga foreign key atau indeksnya di ID pasien dan ID obat. Kemudian kembali ke relasi tadi, database-nya more, kemudian designer. Sekarang dibuat lagi relasinya, create relationship, pilih cascade, kemudian OK. Selanjutnya dari obat ke transaksi obat, menggunakan primary key-nya ID obat, foreign key-nya ID obat juga di transaksi obat. Ya, relasi untuk dua tabel yang baru saja dibuat sudah berhasil. Selanjutnya untuk membuat contoh, kita masukkan dulu data ke dalam tabel obat ya. Ini contohnya, ada 3 data. Langsung saja dipraktikkan. Sebelumnya saya sudah membuat sintak untuk menambahkan data ke tabel obat ini. Ke menu obat, kemudian pilih menu SQL, masukkan sintaknya. Ini sudah saya siapkan untuk menambah 3 data. Kita lihat ke tabel obat, sudah berhasil terbuat stok masing-masing 100. Kemudian ke triggers, create new trigger, beri nama triggernya, misalnya trigger 1 penjualan. Tabelnya transaksi obat, time-nya after, masukkan sintaknya yang dari buku panduan, kemudian go. Jadi tujuannya ketika kita menjalankan atau memasukkan data di transaksi obat, maka jumlah stok obat di tabel obat akan berubah. Ini langsung saja kita coba. 35 ya tadi digunakan di transaksi obat. Kemudian kita cek di tabel obat, ya yang sebelumnya 100 menjadi 65. Cukup sekian untuk pengerjaan soal nomor 1 tugas 3 mata kuliah basis data. Untuk nomor 2 akan saya buat di video selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.